Baik, di sini saya akan memverbalkan dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan dari rekam medis. Yang pertama itu kita harus mengisi identitas pasien dengan nama Ibu Asma, kemudian alamat tempat tinggal itu Jalan Mekar RT RW 0305 nomor 44. Tanggal lahirnya itu dia 16 Mei 1952 dengan umur 68 tahun, jenis kelaminnya itu dia perempuan. Kemudian dia tuh datang dengan pemeriksaan itu dia tanggal 10 Februari 2020 pada jam 10 lewat 10 menit ke klinik eksklusif RSGM UPDMB. Kemudian sumber data itu diperoleh dari pasien, terus dia tuh tidak ada dilakukannya rujukan. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan psikologi sosial, budaya, dan ekonomi. Status pernikahannya itu pasien sudah menikah, kemudian riwayat kebiasaannya itu dia tidak ada, kemudian hambatan fisiknya itu dia penglihatan, hambatan kognitifnya itu dia tidak ada, hambatan sosialnya itu dia budaya karena dia itu gigi bawahnya pernah diasah. Setelah itu bahasa yang dilakukan itu dia menggunakan bahasa Indonesia, ekonominya tergolong cukup baik. Nah, keluhan utamanya itu dia pasien ingin dibuatkan gigi tiruan yang baru karena gigi tiruan yang lama terasa longgar sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman pada saat bicara dan makan. Nah, riwayat penyakitnya itu dia menderita hipertensi terkontrol. Riwayat alerginya dia tidak ada, kemudian pemeriksaan umumnya itu dia tekanan darahnya 120/90, tinggi badannya 158 cm, dan berat badannya 60 kg. Nah, pemeriksaan objektifnya itu dia kalau pada ekstraoral, wajahnya itu dia simetris, pipinya simetris, bibir simetris, dan limfonoidnya itu dia teraba. Kemudian kalau intraoralnya mukosa pipinya, lidah sama mukosa dasar mulutnya itu dia tidak ada kelainan. Kemudian TMJ-nya itu dia tidak ada kelainan, palatumnya itu terdapat torus palatinus, dan gingivanya itu dia terdapat resesi gingiva. Nah, tingkat nyerinya itu dia pasien tidak merasakan nyeri. Hasil pemeriksaan penunjang itu pasien memiliki anemia karena HB dan hemokloritnya itu dia rendah. Diagnosis bandingnya tidak ada. Kemudian rencana perawatannya itu dia pasien dirujuk ke penyakit dalam, kemudian dilakukannya scaling dan root planning pada gingiva bawahnya karena terdapat resesi. Kemudian dirujuk ke bedah mulut untuk pembuangan torus palatinus serta dirujuk ke lab prosto untuk gigi tiruannya. Baik, di sini saya akan memverbalkan dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan dari odontogram atas nama Ibu Asma, Jalan Mekar RT RW 03 dan 05 nomor 44 Jaksel, dengan usia 68 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Di mana di sini Ibu Asma pada gigi 11, 12, 13, 14 itu dia giginya missing. Kemudian untuk gigi 15 itu dia giginya ATT atau labial cough, dan gigi 16, 17, 18 itu dia missing. Kemudian untuk gigi 21, 22, 23, 24, dan 25 itu dia missing juga. Kemudian untuk gigi 26 itu dia missing, untuk gigi 27 itu dia FO cough, kemudian untuk gigi 8 itu dia missing. Dimana pada odontogram kali ini itu kalau gigi missing itu dia diberi tanda silang seperti ini. Kemudian kalau untuk gigi ATT bagian labial cough itu dia diberi arsir di bagian labialnya. Kemudian kalau untuk gigi FO cough-nya itu dia diberi tanda di mana garisnya ini dia diarsir lebih tebal. Kemudian untuk gigi 38, 37, 36, 35, dan 34 itu dia missing. Kemudian untuk gigi 33, 32, dan 31 itu dia giginya vicar, cough, dan ATT. Kemudian untuk gigi 48, 47, 46 itu dia giginya missing. Kemudian 45, 44 itu dia juga giginya missing. Kemudian untuk gigi 43 itu dia giginya vicar, di cough, sama ATT. Kemudian 42 dan 41 itu dia giginya ATT. Dimana di sini untuk gigi
missing itu dia diberi tanda silang seperti ini. Kemudian untuk gigi Vicar, Cough, dan ATT itu dia untuk gigi 33 itu dia diberi tanda dibulutin seperti ini. Kemudian untuk gigi 43 dia kan Vicar dan di Cough dan ATT itu dia diberi arsir sebelah distal dan di arsir lebih tebal. Kemudian untuk pemeriksaan oklusnya itu dia normal, torus palatinusnya itu dia multiple, kemudian torus mandibularisnya itu dia tidak ada, palatumnya itu dia rendah, diastemnya itu dia tidak ada, gigi anomalinya itu dia tidak ada. Kemudian jumlah foto yang diambil itu dia 4 foto, itu dia intraoral, dan jumlah ronsen foto yang diambil itu dia 1, dia itu dental sama OPG. Nah, pemeriksaan ini diperiksa oleh saya sendiri yaitu Dr. Hastuti pada tanggal pemeriksaannya itu tanggal 10 bulan 2 2020. Baik, di sini saya akan memverbalkan dan interpretasikan hasil lab darah. Yang pertama, itu dia pasien memiliki Hb-nya kurang dari normal yaitu 11,2 gram per dl. Kemudian hemokloridnya itu dia kurang normal yaitu 31,1 gram. Kemudian eritrositnya itu juga dia kurang normal karena dia itu 3,5 kali 10. Kemudian kolesterolnya itu dia lebih tinggi yaitu 223 per gram per dl. Kemudian interpretasi hasil radiologi pada giginya itu dimana pada regio gigi 3 dan 4 itu dia terjadi penurunan tulang alveolar secara horizontal dengan ditandai adanya radiolucen. Kemudian pada rahang atas dan rahang bawah itu dia terdapat edontulus parsial. Dan pada regio gigi 1 dan 4 itu dia terjadi atrisi. Kemudian pada gigi 15 itu terdapat tambalan dengan gambaran radiopak. Kemudian interpretasi rencana perawatan dan KIE. Yang pertama itu dia instruksikan pasien untuk menjaga oral hygiene, kemudian lakukan scaling, root planning, polishing, dan penambalan. Setelah itu rujuk pasien ke dokter spesialis penyakit dalam untuk menangani penyakit yang dideritanya yaitu anemia, yang diduga anemia. Kemudian rujuk pasien ke bedah mulut untuk menindaklanjuti karena adanya torus palatinus. Kemudian pasien dirujuk ke spesialis ortodontis untuk pembuatan gigi tiruan sebagian. Kemudian jangan lupa instruksikan pasien juga untuk melakukan kunjungan secara berkala untuk melihat keadaan